Haleluya. Selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini Bapa. Bahkan di akhir minggu ini Bapa, kami ada semua karena Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami apapun itu Bapa. Biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami Bapa, Allah Roh Kudus yang beracara. Sucikan kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dapat di Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Dikatakan situ, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Puji nama Tuhan. Lukas mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, nasihat untuk selalu berjaga-jaga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga dan diingatkan untuk menjaga diri kita untuk tidak terseret dengan arus dunia yang saat-saat hari ini ada. Ini mengingatkan bahwa orang Kristen harus mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyambut hari Tuhan atas setiap kehidupan kita. Diingatkan sini, Lukas mengingatkan untuk selalu menjaga diri kita supaya hati kita tidak syarat dengan kepentingan-kepentingan dunia. Kalau di terjemahan lain dikatakan jangan sampai waktu kita terbuang banyak memikirkan hal-hal duniawi. Bukan lagi memikirkan Tuhan, bukan memikirkan kekekalan, tetapi kita menghabiskan waktu mengejar hal-hal yang duniawi, yang bersifat duniawi, yang bersifat untuk kepentingan diri sendiri, sehingga kita lupa dengan Tuhan, sehingga kita lupa apa yang kita harus buat, sehingga kita lupa dengan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, apapun itu, sehingga kita jauh daripada Dia. Dikatakan hati kita jauh, syaratnya itu selalu dengan kepentingan dunia, dengan kepentingan duniawi, membuang waktu, melebihi banyak waktu oleh kepentingan duniawi daripada waktu kita kepada Tuhan. Dan di sini diingatkan untuk menjaga diri. Inilah ciri-ciri yang diingatkan bahwa orang Kristen harus selalu mempersiapkan diri. Dan pertama dikatakan kalau di Filipi, bagaimana orang Kristen harus mempersiapkan diri. Filipi pasal yang kedua dikatakan di situ. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perkataan Rasul Paulus mengingatkan bahwa tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Inilah kalau kita mau ciri-ciri untuk mempersiapkan diri kita. Pertama, mengerjakan tetap keselamatan kita. Ciri-ciri mempersiapkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa, pertama dikatakan di Filipi 2 ayat 12 ini, untuk kerjakan keselamatan. Dan yang kedua, kita lihat di 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menjaga kekudusan, menjaga kesucian agar kita tidak terpengaruh dengan duniawi. Karena tadi kita sudah diingatkan bahwa jangan sampai hati kita syarat dengan kepentingan dunia, menghabiskan waktu di luar lebih banyak daripada menghabiskan waktu untuk Tuhan. Dan akhir-akhir ini kita lebih banyak
memikirkan hal-hal yang membuat kita takut, berita-berita yang membuat kita takut sehingga kita jauh, kita tidak lagi mementingkan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan hari-hari ini banyak orang-orang Kristen lebih takut datang ke gereja, lebih takut beribadah, lebih takut datang memuliakan Tuhan daripada sibuk di luar, ada arisan, ada pertemuan dengan teman, pergi ke mall, pergi kemanapun itu aja, dia lebih mementingkan itu daripada untuk beribadah. Dan di sini ditekankan untuk kalau kita berharap, kalau kita menaruh harapan kepada Dia, kita menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Berarti dengan kata lain, kita selalu berharap kepada Dia, selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan diingatkan, dan yang kedua, kita buka di 2 Petrus. Kita buka di 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 dikatakan situ, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak menona di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang ketiga dikatakan tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. Jadi kita menjaga kehidupan kita untuk selalu hidup tak bercacat di hadapan Tuhan, supaya kita mempersiapkan diri supaya kelak Dia datang, kita tidak didapati noda, tidak didapati bercacat, ada celah, ada hal-hal yang dapat yang membuat kita sehingga kita tidak bisa menanti kedatangan, sehingga kita tidak dapat turut ambil bagian menikmati kekekalan itu. Dikatakan tak bercacat dan tak menona. Dikatakan sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan ini semua, kamu harus berusaha. Jadi hidup kita harus selalu berusaha supaya tak bercacat, tak bernoda. Dengan itu makanya firman Tuhan katakan, siapa yang mengikat diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi diingatkan kita untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, mengikat diri dengan Dia. Dan yang keempat dikatakan lagi, bagaimana supaya kita harus mempersiapkan diri. Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan situ, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini diingatkan bahwa hubungan kita sama semua orang harus baik, karena ini menyangkut kekudusan. Ternyata kekudusan itu menyangkut hubungan kita dengan orang lain harus baik. Hubungan damai dengan orang lain itu harus ada. Jadi tidak bisa kita pilih-pilih sama siapa kita harus berdamai sama siapa, tidak ada. Tetapi ditekankan sini bahwa kasih itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Dan dikatakan sini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Diingatkan bahwa dengan hidup damai dengan orang, berarti itu adalah suatu syarat untuk kita dapat melihat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir di Lukas pasal 21, kembali lagi Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36 dikatakan situ, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Dan ingatkan kita untuk berdoa. Yang terakhir, yang kelima adalah berdoa. Jadi ini yang dikatakan Lukas untuk kita selalu menjaga diri kita. Bagaimana kita menjaga diri kita, mempersiapkan diri kita. Yaitu pertama, mengerjakan selalu keselamatan, tetap hidup dalam kesucian. Ketiga, tak bercacat dan bernoda. 4, hidup damai dengan semua orang. Dan yang kelima, berdoa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu
mengajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga agar kami tidak terpengaruh dengan keadaan dunia yang ada, tidak mementingkan waktu kami lebih banyak untuk kepentingan dunia, tetapi kami memusatkan diri kami kepada Engkau. Kami mempersiapkan diri kami terutama menjelang kedatangan Bapa, karena kami tahu akhir-akhir ini adalah jahat. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang selalu beracara ke setiap kehidupan kami dan pimpin kami, tuntun langkah kami Allah Roh Kudus, agar kami tidak tersesat, tetapi selalu hidup kami mau memuliakan nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok kita beribadah hari Minggu. Yang pertama 7:30 pagi, yang kedua 10:30, dan yang ketiga ibadah sore jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.